Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dilindungi Allah, dicintai Allah, dirindukan Rasulullah, disayang Rasulullah. Semoga semuanya hidup dalam keadaan istiqomah, meninggal dunianya husnul khatimah, di akhirat Allah perkenankan masuk surganya tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita di kitab kita ini, yaitu di kitab Matan Ghayatut Takrib atau Fathul Qarib. Bu, Rabu bulan depan itu saya udah libur. Saya juga bingung Bu sama jadwal saya, karena Rabu bulan depan itu, Rabu ketiganya itu kita udah masuk bulan Maulid. Jadi jangan salahkan saya. Udah masuk bulan Maulid, jadi majelisnya diliburin. Kita akan menghadiri majelis-majelis Maulid, Insya Allah. Kita akan tetap ketemu ya Bu ya di majelis, tapi tidak dalam rangka kajian umum, tidak dalam rangka kajian kitab ini, tapi kita dalam rangka berbahagia dalam maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak apa-apa Bu, ngaji mah gak harus sering-sering, yang penting ilmunya masuk. Yang masalah kalau udahlah jarang gak masuk pula. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kemanfaatan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan bahas nih mengenai rahan. Yang kemarin kita udah bahas juga tentang utang, Ibu ya. Hati-hati sama urusan hutang. Jangan sampai kamu kalau diutangin berasa kayak dapat duit gratis, gak punya niat buat bayar, seneng kalau gak ditagih, apalagi kalau pas ditagih galakan dia daripada yang nagih. Ada tuh yang kayak begitu, pernah tahu saya orangnya, tapi di sini gak ada kayaknya. Nggak ada satu, ada banyak. Jangan sampai deh ya, insya Allah ya. Karena teman-teman, hutang ini kalau sampai kita nggak bayar di dunia, nggak jadi hilang di akhirat. Bahkan sampai ketika ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, seorang pemuda, dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, in jahattu fi sabilillah, thumma asabani sayf hina wa hina hatta qataltu wa qutilt. Wahai Rasul, saya kalau pergi perang nih Rasul bersama denganmu, kemudian badan saya terkena tebasan pedang di sini. Saya berperang ya Rasulullah sampai saya bisa membunuh orang-orang kafir yang kita perangi, hingga akhirnya saya pun terbunuh di medan peperangan tersebut. Apakah semua dosa-dosa saya Allah ampuni
apakah saya akan masuk dalam surga Allah Ta'ala ya Rasulullah tanpa hisab? Nabi Muhammad mengatakan, bala. Kata Nabi Muhammad, iya. Walaupun dosa saya banyak ya Rasulullah, iya. Semua dosamu Allah ampuni, kamu akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Itu balasan untuk orang yang matinya mati syahid karena berperang bersama dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau berperang memperjuangkan ajaran agama Islam, bukan karena perang urusan partai, bukan, tapi perang karena urusan agama, ya. Dan di negeri kita nggak ada nih, jadi nggak usah sok-sokan merasa jihad, nggak ada. Doain mama ya nak ya, mama hari ini mau jihad. Kemana mah? Darul Aitam. Jihad apaan? Ya Allah, hari ini nak Maulid Ustazah Halimah di Istiqlal. Itu jihad beneran loh Ustazah. Saya berangkat sebelum bangun tidur. Sebelum bangun udah jalan. Masya Allah. Enggak ya, jihad maksudnya berjuang dalam medan peperangan yang dimaksudkan di sini ya, yang jadi sebab dosa semua terampuni. Bala, kata Nabi Muhammad, iya, semua dosa-dosamu Allah ampuni. Lebih ya Rasulullah, itu dia girang banget, merasa dosanya banyak. Ini ada sarana untuk tergugurkannya semua dosa. Jadi dia langsung jalan tuh, makasih ya Rasulullah. Dia langsung jalan. Nabi kemudian panggil dia, ya fulan, berhentiin sama Nabi. Orangnya balik, lebih ya Rasulullah ilad-din, kecuali utang. Kecuali utang. Sampai di akhirat sekalipun, walaupun kamu meninggalnya tertebas pedang musuh, hutangmu tetap akan diperhitungkan sampai akhirat. Segitunya yang matinya di medan peperangan, teman-teman. Apalagi yang kayak kita, matinya karena kolesterol. Ya Allah, jantung ketutup lemak. Dokter, sebabnya apa ya dok? Kok jantung saya ketutup lemak? Banyak makan bu. Ya Allah, ya Allah, yang meninggal dunianya karena berjuang di medan peperangan sekalipun, hutang enggak kemudian jadi lunas, akan tetap ada perhitungannya di akhirat. Makanya memang nih urusan sama orang banyak bikin kita di akhiratnya jadi bangkrut. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai rohan secara syariat ya. Kita kemarin udah bahas masalah hutangnya. Ustaz, apa kaitannya nih hutang sama rohan, hutang sama gadai? Akan kita pelajari juga. Kenapa saya bahas hutang padahal pelajarannya adalah tentang urusan pergadaian. Sebelum itu seperti biasa kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu kita Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dunia hingga akhirat. Bawa kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat syafaat dari baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita baca bersama-sama niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa'
والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم جميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين ونخصوصا سيدنا مهاجر الله محمد بن عيسى فقيه المقدم محمد بن علي بالوي سيد الحباب عبد الرحمن بن محمد السقاف سيد الحباب عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم ووصول من فريم تمر صاحب راتب الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي معلمة الحبشي وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى روح سيدنا الشيخ القاضي أبو شجاع الأسفهاني وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح أربات الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfihani di halaman 44 kitab Matan Ghayatut Taqrib. Faslun. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun in istaqarra thubutuha fid dhimmah. Walirrahin ar-ruju' fihi ma lam yaqbidah wa la yadmanuhu al-murtahin illa bit-ta'addi wa idha qabida ba'dal haqq lam yakhruj syai'un minar rahan hatta yaqdiya jami'ahu wallahu a'lam bis-shawab. Kullu ma jaza bai'uh, semua barang yang boleh dijual belikan, jaza rahnuh, boleh dijadikan sebagai barang gadaian. Fid duyun, ketika seseorang berhutang. Ketika seseorang berhutang, dia boleh menjadikan sesuatu yang sifatnya harta, sesuatu yang bernilai harta, bernilai uang, sebagai jaminan atas hutangnya dia. Idza istaqarra thubutuha fid dhimmah, kalau hutangnya sudah tetap, maksudnya ketika sudah terjadi akad berhutang. Walirrahin, buat orang yang menggadaikan barangnya, ar-ruju'u fi, boleh enggak jadi menjadikan barang tersebut sebagai gadaian, enggak jadi itu boleh. Malam yakbidhu, selagi si orang tadi belum nerima. Jadi kalau masih baru niat, udah nyampe nih ke rumahnya orang itu, gitu ya, tapi belum serah terima barang itu, bukan utangnya, utangnya udah ada dulu utangnya, baru kemudian digadaikan, baru kemudian dia menggadaikan satu barang. Tapi kalau orangnya belum nerima nih, saya kepengen ngadain motor saya, kamu utangin saya gitu kan. Nah, orangnya ngutangin nih, oke deh saya gadain ya motor saya. Motornya belum diterima, besoknya dia bilang nggak jadi deh. Boleh masih, bahaya nih ya, ntar nggak jadi ngasih nih barang gadaiannya. Tapi selagi orang tersebut itu belum menerima,
barang gadaiannya itu memang belum jadi subut gitu, belum wajib. Tapi kalau udah diterima sama orang tersebut si barang gadaian ini gitu kan, maka enggak bisa diambil balik kecuali kalau dia sudah melunasi seluruh hutangnya. Wala yadmanuhul murtahin illa bita'addi. Si murtahin yang menerima barang gadaian tersebut itu tidak wajib mengganti kalau barang itu rusak. Illa bita'addi, kecuali jika dia sembrono. Wa idza qabida ba'dal haq lam yakhruj syai'un minar rahan hatta yaqdiya jami'ah. Kalau orang itu udah bayar sebagian hutang, si yang menerima barang gadaian tidak wajib mengembalikan barang tersebut selagi hutangnya belum semuanya dilunasi. Jelas? Enggak. Udah deh Bu, gak usah sok-sokan. Ibu kalau belum ngerti gak apa-apa, kelihatan mukanya. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuh. Semua yang bisa dijual belikan boleh dijadikan sebagai jaminan ketika kita berhutang. Ya, semua yang boleh dijual belikan. Emang ada barang nggak bisa dijual belikan? Ada. Misalnya kucing. Bu, kucing itu nggak boleh dijual belikan loh, ini perhatian. Nggak boleh, ya. Saya lagi ngasih tahu sama kamu hukum, ya. Saya lagi ngasih tahu kamu hukum. Kamu nggak bisa bilang tapi banyak ustazah, nggak urusan. Saya lagi ngasih tahu sama kamu hukum. Makanya biasanya orang suka ngakalin. Orang suka ngakalin dengan bahasanya nggak jual beli, melainkan adopsi. Ya, itu kan bahasa lain aja gitu kan. Tapi kalau memang transaksinya tetap jual beli ya tetap haram juga. Tapi kalau misalnya memang yang enggak transaksional gitu, itu boleh-boleh aja. Nah, ini biasanya kucing tuh nggak boleh dijual belikan teman-teman. Kenapa Ustazah nggak boleh dijual belikan? Tidak ada kemanfaatan secara jelas. Kucing nggak ada manfaat yang yutamawal, yang dianggap sebagai bernilai uang. Nggak ada tuh. Kucing tuh nggak ada kemanfaatan yang bernilai uang. Lain sama ayam. Bu, kalau ayam boleh dijual belikan, kenapa? Digoreng, dipanggang, bakar, diambil telurnya, gitu kan? Ya kan? Jadi ada kemanfaatannya secara jelas. Kambing boleh dijual belikan? Boleh dong. Diambil dagingnya. Oh, hanya yang boleh diambil dagingnya Ustazah? Enggak juga. Misalnya nih kuda, ya. Anggap pun enggak diambil dagingnya, kuda tetap bermanfaat dengan kemanfaatan yang jelas. Misalnya ditunggangin. Binatang-binatang yang ditunggangin, keledai. Keledai Bu, keledai nggak boleh dimakan dagingnya. Nggak boleh ada orang makan daging keledai, gitu kan? Tapi boleh dijual belikan si keledai itu. Kenapa? Karena jadi hewan tunggangan. Begitu. Sementara kucing, siapa nunggang kucing? Gak ada orang nunggang kucing. Ya kan? Ke Darul Aitam naik apaan? Kucing? Gak bisa Bu. Jadi itu si binatang kucing itu tidak memberikan kemanfaatan yang dianggap bisa menjadi nilai harta. Ustazah, kalau ikan hias boleh apa enggak? Ya ikan secara umum Bu, itu hukumnya boleh dijual belikan, gitu kan? Kenapa? Masih bisa digoreng.
Ustazah nggak ada deh orang goreng cupang, terserah. Tapi yang pasti kalau ada yang mau gitu kan, akan tetap hukumnya halal. Si cupang itu, bahkan teman-teman saudariku sekalian, misalnya kayak jarot apa dah bahasa Indonesia, belalang, ya Bu ya, ibu-ibu tahu belalang? Belalang itu Bu, itu halal dimakan bangkainya. Maksudnya udah mati nih si belalangnya itu, digoreng, dibikin oseng-oseng, itu ibu-ibu sekalian halal hukumnya. Karenanya orang kalau ngejual belalang hukumnya boleh. Lain kalau ngejual jangkrik. Orang jual jangkrik buat apa dah Bu? Oh oke, makanan burung. Oh ya berarti bisa halal dijual karena ada jenis kemanfaatan yang lain. Begitu ibu-ibu sekalian. Baik, saya pernah tahu ada satu tempat ngejual rempeyek laron. Benar ya? Apa tuh hukumnya? Apa hukumnya ibu-ibu mau tahu gak? Haram itu Bu. Karena laron bukan termasuk binatang yang halal bangkainya. Binatang yang halal bangkainya itu hanya 2 aja. Yang matinya gak perlu disembelih, binatang hanya ada 2 aja Bu. Yaitu ikan dan belalang. Hadisnya diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar. Kunna fil bahr falam najid ma'an lil wudu fasalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami nih katanya di lautan, kami nggak punya air buat wudu. Akhirnya ketika kami udah di daratan, kami pun bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut? Nabi Muhammad menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sesungguhnya air laut itu suci dan mensucikan airnya dan juga halal bangkainya. Halal bangkainya ikan. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, uhillat lana maitatan waddaman Ammal maitatan fal jaradu wassamak as-samak wal jarad wa ammad daman fal kabidu wattihal. Rahul Bukhari Muslim. Hadisnya ada dalam kitab I'anatut Talibin. Saya sedang bersyukur hari ini saat ini karena ternyata saya masih ingat hadis-hadis tersebut padahal udah berapa tahun lamanya. Mudah-mudahan Ibu dikuatkan hafalannya. Amin. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Nabi Muhammad, lautan itu airnya suci mensucikan, bangkainya juga halal dimakan. Jadi semua ikan. Ikan yang dimaksud di sini adalah yang tidak hidup kecuali di air. Adapun binatang yang bisa hidup di 2 alam, namanya apa Bu? Orang. Amfibi ya Bu ya. Ntar dibilangin itu lagi putri duyung. Enggak ya. Binatang yang bisa hidup di 2 alam itu hukumnya semuanya haram. Haram dimakan. Binatang yang hidup di dua alam. Begitu kan? Alam apa aja Bu? Alam air, alam laut gitu kan. Alam air sama alam darat gitu. Yang bisa hidup di dua-duanya. Kayak kodok, kayak buaya, kayak kura-kura, kayak. Nah kalau kepiting tuh ada perbedaan tuh Bu tuh. Kepiting ada perbedaan pendapat di antara para ulama.
Ulama-ulama yang hati-hati tetap dalam pemikiran mereka bahwa kepiting hidup di dua alam menjadi hukumnya nggak boleh dimakan. Itu. Tapi ada juga para ulama, terutama yang mutaakhirin, ulama-ulama yang belakangan, yang menghukumi kepiting dengan halal. Salah satunya juga fatwanya MUI keluar tuh untuk urusan kepiting, bahwa kepiting itu halal dimakan karena dalilnya adalah sebab di dalam tubuh kepiting itu ada penyimpanan air yang kalau misalnya air simpanan yang dia bawa dari dalam laut itu habis, dia juga bakalan mati. Jadi sejatinya dia cuma bisa hidup di dalam air. Ketika dia di darat, dia hanya hidup dengan sisa air yang dia bawa dari dalam lautan. Jadi kalau misalnya ini tuh kayak orang punya saldo gitu, Bu. Kayak orang punya saldo gitu ya. Atau kayak orang lagi naik ke langit gitu kan. Lagi pergi ke planet lain, biasanya bawa oksigen. Nah, kalau oksigennya itu udah habis, dia bakalan mati juga, Bu. Gak ada yang sanggup tinggal di sana karena nggak adanya atau tipisnya oksigen yang ada di atas langit sana. Kita kalau ngebayangin ya kayak di atas kayak yang wah lega banget ya kalau bisa ada di atas langit gitu kan. Nah, kamu keliru. Orang kalau naik ke atas langit sesek karena tidak ada oksigen. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an itu kan. Afaman syara sadru fil Islam fahuwa ala nurim. Wa man ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang hidupnya jauh dari Islam dan dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya sempit, sesek kayak orang yang lagi naik ke atas langit. Oh, bukannya orang kalau naik ke atas langit kayak lebar gitu, luas. Oh enggak, justru kalau naik ke atas langit, nah itu dia akan kehabisan oksigen sehingga akhirnya jadi sesek hingga kemudian mati. Gitu ya. Jadi binatang-binatang amfibi itu tidak sah untuk dijual belikan karena dia tidak halal. Sementara ikan, semua jenis ikan itu halal dimakan. Mau itu bentuknya adalah ikan yang ikan ataupun ikan yang kurang ikan. Contohnya udang. Udang itu kan ikan yang bentuknya kurang ikan. Betul, Bu? Apalagi coba ikan yang bentuknya kurang ikan. Cumi. Di mana-mana orang tuh kalau main di air terus-terusan putih lah, dia hitam. Kurang ikan dia itu ya. Jadi binatang-binatang yang hidupnya di air aja, bahkan yang kalau di darat itu najis mughalladah, kalau di dalam ikan malah jadi halal. Contohnya anjing laut. Kalau di darat hukumnya jadi najis mughalladah, anjing kan? Nah, tapi begitu dia hidupnya hanya di laut, menjadi anjing laut, nah itu hukumnya halal dimakan. Tapi ada gak orang makan anjing laut? Dia hidup hanya di air kan ya, anjing laut ya. Nah, termasuk juga ular laut itu, Bu, halal. Ular laut. Kalau yang memang hidupnya hanya di air aja gitu. Ustazah yang tahu gimana? Tanyain. Taunya dia hidup di air aja apa di darat aja gimana Ustazah? Ya biasanya nelayan-nelayan pada tahu lah itu ya. Nah itu jadi teman-teman saudara sekalian, semua yang boleh dijual belikan itu juga boleh untuk dirahan ya, boleh digadaikan, dijadikan barang gadaian. Makanya saya bahas itu ya. Jadi kalau orang ngegadain kucing, saya utang dong 2 juta, saya kasih jaminan nih. Apa jaminannya? Anggora. Mahal nih anggora saya ini, soalnya hidungnya pesek.
Tenang ya teman-teman, yang hidungnya pesek nggak usah kepikir operasi. Kucing tuh Bu ternyata semakin pesek semakin mahal. Lagi pula nih saya kasih tahu bercandaan saya sama suami. Suami saya tuh hidungnya mancung. Nggak usah cari tahu mukanya, nggak usah. Suami saya hidungnya mancung Bu. Sementara saya kan agak minimalis gini ya. Saya suka bilang sama dia, saya liatin orang kalau hidungnya pesek itu umurnya panjang. Diaminin. Dia bilang kenapa gitu? Nafasnya hemat. Nafasnya hemat, sedikit-sedikit ya Bu ya. Jadi tidak boleh menjadikan gadai sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Begitu. Nah sementara kebanyakannya gadai sih memang dari sesuatu hal yang biasanya punya nilai agak cukup besar. Karena memang disesuaikan sama hutangan yang dia ambil kan. Utangan yang dia ambil. Biasanya sih yang sering digadaikan itu sering dijadikan barang gadaian perhiasan emas gitu ya. Perhiasan emas. Kemudian apa lagi? Sepeda motor. Kemudian lagi tanah, iya kan? Gitu ya. Itu yang memang biasanya dijadikan sebagai barang gadaian. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuh. Semua barang yang boleh dijual belikan maka boleh juga dijadikan barang gadaian. Fidduyun, barang gadaian itu adalah barang jaminan. Barang jaminan fidduyun ketika seseorang berhutang idastaqarra tubutuha fiddumah, jika memang hutangnya sudah tetap, maksudnya udah ada terjadi hutang gitu, baru tuh dikasihin barang gadaiannya. Walirrahin, buat orang yang menggadaikan, misalnya contohnya misalnya gitu ya, Amel utang sama saya, daripada saya yang utang sama Amel, misalnya Amel utang sama saya berapa Mel? Gak usah banyak-banyak dah Mel, 10 juta misalnya gitu ya. Amel utang nih sama saya 10 juta, kemudian Amel ngasih sama saya barang gadaian, ini gak pernah terjadi ya, mohon maaf. Jangan habis itu pada nanyain sama Amel, Mel kapan tuh Mel, udah lunas belum? Enggak ya, contoh aja. Misalnya Amel utang sama saya 10 juta. Kemudian dia bilang, Ustazah saya kasih barang untuk saya gadaikan ya Ustazah. 10 juta ini Ustazah, ada kalung Amel nih Ustazah. Kalungnya sekitar segitulah nilainya. Kalau emasnya sekarang nih Mas berapa sih Bu? 2,5? 2 juta? Boleh 1.900.000 nggak? Nawar. 2 juta. Kalau 2 juta berarti kalau 10 juta berarti berapa gram? Ya ampun cuman 5 ya. Oke lah, misalnya kalungnya 5 gram nih Ustazah, ini 10 juta juga nih kalau sekarang gitu kan. Ya baik Mel, saya terima. Nah ini nih. Walirrahin arruju fihi malam yakbiduh. Kalau emas itu tadi, si perhiasan itu belum saya terima, masih di jalan misalnya, masih baru ngomong misalnya, belum terjadi serah terima terhadap si emas tadi ini, Amel boleh ngerujuk, boleh nggak jadi, boleh membatalkan. Misalnya Amel bilang, Ustazah nggak jadi emas ya Ustazah, Amel nih gadaiannya, Amel mau gadain ini aja deh, surat motor aja deh Ustazah, gitu kan? Itu boleh. Tapi selagi sudah saya terima itu nggak boleh. Kalau udah memang emasnya itu udah saya terima, nggak boleh tuh hukumnya buat Amel, Ustazah balikin deh Ustazah. Kecuali kalau memang dia memang, Ustazah mohon maaf nih Ustazah, ternyata itu emasnya bukan punya Amel. Misalnya gitu kan.
Nah kalau kayak gitu boleh-boleh aja tuh ibu-ibu saudara sekalian. Itu keinian saya aja, kemurah hatian ya, kebijaksanaan saya aja yang katanya Nabi Muhammad SAW, man aqala ala muslimin aqalallahu lah. Siapa yang suka menerima cancelan dari orang walaupun sebenarnya dia nggak semestinya menerima cancelan tersebut, kayak orang jualan misalnya tiba-tiba orangnya cancel deh saya nggak jadi beli gitu kan, saya dimarahin nih sama suami saya gitu ya karena udah kebanyakan check out Shopee ini bulan ini misalnya gitu, atau apapun aja lah sebabnya orang mau membatalkan transaksi sama kita yang padahal sebenarnya secara syariat itu tidak boleh dibatalkan. Kalau seseorang mau menerima pembatalan tersebut hanya karena kemurah hatian orang ini, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah pun akan mudah untuk mengcancel dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dia. Jadi nggak apa-apa. Enak aja nih Ustazah, udah inian kok tiba-tiba dia cancel. Iya sih emang kalau secara syariat nggak wajib nerima. Dan memang secara syariat nggak boleh di cancel gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu mau bermurah hati sehingga mengcancel, itu insya Allah ada balasan dari Allah SWT atas kebaikan hatimu tersebut. Wala yadmanuhul murtahin illa bita'addi. Si emas tadi ini, misalnya Amel tadi ini kan udah gadein emas kan, mas saya kalungnya tadi tuh saya terima kan. Si emas ini Bu, halo? Tiba-tiba aja hilang emasnya di tangan saya. Misalnya nih tangan saya karena dicuri orang. Misalnya dicuri orang, nggak ada tuh emas hilang karena terjadi pencurian. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari orang jahat insyaallah. Teman-teman sekalian, apakah saya wajib mengganti emas tersebut? Tidak. Tidak. Tinggal bilang aja, mohon maaf Mel, emasnya hilang. Nih memang ada pencurian di rumah saya. Ada beritanya juga nih masuk ke pos kota. Saya gitu kan. Gitu ya, masuk ke pos kota nih. Rumah seorang ustazah enggak deh. Insya Allah enggak, jangan sampai terjadi ya Bu ya. Selamat semuanya, amin. Selamat semuanya insya Allah. Jangan ngomong yang gak enak deh. Saya cancel cerita itu tadi. Ibu-ibu sekalian, nih yang kayak beginian ini, apakah saya wajib menggantinya gitu? Enggak wajib menggantinya. Dan berarti utangnya dianggap lunas gitu? Enggak juga. Utangnya tetap gitu ya. Utangnya Amel tetap tuh harus melunasi hutangnya tersebut. Dan si barang itu emang dianggap udah hilang, mau gimana lagi gitu kan? Kayak begitu ibu-ibu sekalian, illa bitta'addi, kecuali kalau sayanya sembrono. Misalnya, lah hilangnya di mana Ustazah? Ya saya pakai sih buat kondangan. Habisnya kondangan saya belanja ke Tanah Abang. Tentunya hilang gitu kan. Lah ngapain barang gadeannya orang dipakai? Ngapain barang gadeannya orang dibawa pergi kondangan? Ngapain pula dibawa pergi belanja? Nah itu kan ta'addi namanya, sembrono. Mestinya kan disimpan di tempat yang memang terkunci, begitu kan ya? Nah kalau udah diletakkan di tempat yang semestinya, udah terkunci pula, tapi kemudian hilang karena hal-hal yang semacam ini, entah itu karena kebakaran, entah itu karena kebanjiran, entah itu karena gempa bumi, sesuatu hal yang di luar prediksi manusia, begitu kan ya? Bencana alam yang memang di luar prediksi manusia. Nah ini kerusakan-kerusakan yang semacam ini, kehilangan-kehilangan yang semacam ini, ibu-ibu sekalian tidak membuat dia wajib mengganti. Jadi ini yang dimaksud wala yadmanuhul murtahin. Si murtahin yang menerima barang gadaian itu tidak wajib mengganti barang ini ketika rusak ataupun hilang illa bitta'addi, kecuali jika dia sembrono.
Kecuali kalau dia tidak meletakkannya sesuai dengan tempatnya, ataupun dipakai sama dia, dimanfaatkan sama dia dan seterusnya. Itu jadinya dia dianggap ta'addi, dianggap sembrono. Wa idza qabida ba'dal haqq lam yakhruj syai'un minar rahan hatta yaqdiya jami'ah. Kalau Amel udah bayar sama saya, udah bayar nih sama saya nih. Tadi utangnya kan 10 juta. Dia udah bayar sama saya 5 juta. Itu saya nggak wajib, oh Mel udah bayar kan ya 5 juta nih setengah, berarti saya potong ya perhiasannya, saya balikin setengah misalnya gitu. Enggak kayak gitu. Enggak harus dikeluarkan barang ini, tidak semuanya ataupun sebagiannya, enggak wajib. Illa an hatta yaqdiya jami'ahu, kecuali kalau Amel bayar lunas semua hutangnya. Belum lunas nih kurang 1 juta, ya tetap aja Bu. Belum lunas nih kurang 200.000, tetap aja. Nggak wajib saya untuk balikin si perhiasan tersebut, kecuali jika sudah dibayarkan semuanya. Tapi kalau misalnya Amel minta nih, terus saya mau kasih, ya bagus kalau mau ngasih, tapi secara syariat hukumnya semacam itu. Jelas? Jelas ya. Ibu-ibu sekalian, apa hukumnya memberikan barang jaminan? Yarhamukillah. Ketika seseorang berhutang, apa hukumnya? Kalau ada orang hutang ngasih barang jaminan, hukumnya apa? Bu, hukum berhutangnya itu sendiri ada macam-macam ya Bu ya. Orang tuh berhutang, itu ibu-ibu sekalian hukumnya bisa haram kalau dia tahu dia nggak bisa ngelunasinnya, dan juga hutangnya bukan karena hal yang darurat. Hutangnya hanya karena kesenangan aja, hutangnya cuman karena kepengen bisa pergi umroh cepet-cepet. Karena ada sekarang tuh kayak gitu. Ustazah boleh nggak sih Ustazah umroh pakai hutang? Bolehnya mah boleh aja Bu. Bolehnya mah boleh aja. Ustazah keterima apa enggak tuh umrohnya? Wah kalau urusan keterima apalagi saya nggak tahu. Lebih nggak tahu lagi tuh urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang umrohnya pakai duit dia pribadi, enggak urusan sama haknya orang, enggak urusan sama utang, bahkan enggak urusan sama korupsi misalnya. Saya nggak bisa janjikan, nggak bisa omongin bahwa umrohnya pasti diterima sama Allah. Itu mah urusannya Allah Bu, kita nggak pernah tahu. Apalagi kalau misalnya umrohnya pakai duit hasil ngutang. Ngutangnya berbunga pula, waduh udah susah banget tuh Bu tuh. Hitung-hitungan syariatnya tuh susah banget itu. Sebab hutang berbunga itu jalan haram. Jalan haram berarti jalannya setan. Sementara kamu mau ngerjain ibadah umroh yang adalah jalannya Allah. Ibu-ibu, jalannya Allah baru dihitung ibadah kalau kamu menempuhnya juga pakai jalannya Allah. Nggak mungkin ada ceritanya orang mau menempuh jalan Allah lewat jalannya setan. Ustazah kalau nyicil gimana Ustazah? Asalkan kamu udah lunas. Asal berangkatnya kamu udah lunas nggak jadi masalah. Kan begitu? Ustazah kalau belum lunas nih emang waktunya Ustazah nih. Tunggu dulu, buat melunasinya kamu ada nggak yang memang kamu harapkan? Misalnya saya memang kerja di kantor Ustazah, memang saya ada gajiannya yang akan saya pergunakan untuk melunasi hutang tersebut. Atau saya memang lagi ngejual tanah saya nih Ustazah, asal laku sih udah ketutup semuanya Ustazah, cuman belum laku-laku aja nih in this economy Ustazah. Misalnya gitu ya, ada yang diharapkan buat nutupin hutang tersebut. Tapi kalau misalnya ya lihat-lihat dah Ustazah, nanti kan saya kan di Mekah, di Madinah, saya mau banyak doa Ustazah, insya Allah pulang dari situ utangnya ketutup. Jangan berangkat dulu sebelum ketutup gitu Ibu ya, jelas ya.
Jadi ibu-ibu sekalian saya muliakan, hutang apabila memang enggak ketahuan bisa bayarnya, apalagi cuman karena untuk kesenangan belaka nih hutangnya. Buat kesenangan doang, mau ikutan jalan-jalan ke luar negeri barengan sama teman-teman, atau anaknya nih gitu kan, anaknya mau ikut rombongan dari sekolahan, teman-temannya mau apa sih itu namanya, study tournya jauh banget karena teman-temannya orang-orang yang kaya, ayah ngajakinnya liburannya ke Jepang. Emaknya aja gak pernah liburan ke Jepang. Ini anaknya nih, ayo mah. Maka ibu-ibu sekalian, kamu kok nyekolahin anak di tempat yang kira-kiranya kamu gak merasa keberatan aja buat bayarnya gitu. Ini kan lagi musim anak disekolahin nih kan. Iya, kamu kalau nyekolahin anak bu di tempat-tempat yang kiranya kamu bisa bayar aja gitu, yang buat bayarnya tuh kamu sama sekali tidak keberatan. Masalahnya ini deket ustazah, masalahnya saudaranya juga sekolahnya di sekolah yang sama ustazah. Tapi waktu itu memang saya lagi punya banyak duit ustazah. Suami saya orang kaya, sekarang saya udah bercerai ustazah. Ya udah, nah kalau kamu memang nggak mampu buat nyekolahin anak ke situ ya jangan bu. Iya kan, hidup tuh ibu-ibu sekalian jangan suka maksa. Jangan suka maksain diri sama urusan gaya hidup. Seringkali saya sampaikan padamu, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu, sebanyak apapun uangmu gak akan cukup untuk membiayai. Makanya kalau pengen hidupnya tenang jangan banyak. Udah tuh, itu dah pokoknya. Ya, karena ternyata banyak banget orang yang hidupnya suka maksa. Mau bikin acara pernikahan harus yang begini, harus yang begitu. Mau honeymoon harus banget gitu, pergi ke tempat-tempat yang estetik gitu kan. Ya udahlah, kita kembalikan aja nih harkat martabat keluarga kita nih. Kalau honeymoon nggak apa-apa bu di Monas. Jalan-jalan kebun raya aja. Iya kan? Udah yang nggak usah maksa lah, hidup tuh nggak usah maksa. Kalau kamu ada uangnya sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah kamu merasa keberatan tuh jangan. Yang kayak begituan tuh jangan. Apalagi kalau sampai kamu hutang-hutang. Ustazah saya pegel banget dah ustazah. Kenapa memangnya? Nih orang punya utang sama saya ustazah. Kalau saya liatin Instagramnya nih ustazah, tinggal motoin paspor melulu. Foto paspor, pergi lagi kemana, utang kagak dibayar-bayar. Ada yang model begitu? Mana orangnya? Ya Allah bu. Nih kalau yang modelan kayak begini saya mau ngomong sama orang kayak gitu ngaca. La ilaha illallah. Ayo dah, bismillah. Teman-teman sekalian jangan ngutang. Kecuali karena hal-hal yang darurat. Emang buat makan misalnya. Ya bu ya. Emang buat hal-hal yang darurat. Misalnya darurat kayak gimana ustazah? Anak harus segera masuk ke rumah sakit. Misalnya kecelakaan atau apa. Yang kalau misalnya menungguin BPJS nih agak masih lagi diurusin nih. Tapi sekarang nih memang belum ada uangnya. Harus banget nih buat ngurusin BPJS-nya sendiri juga perlu. Ada aja kan keadaan-keadaan yang memang darurat untuk itu gitu. Alhamdulillah ya bu ya, ini kayak dengan adanya BPJS gitu kan. Ini salah satu dari, jujur aja bu, salah satu dari program pemerintah yang saya sangat syukuri. Betul?
Saya sangat syukuri, walaupun saya sendiri nggak punya BPJS, tapi saya sangat syukuri. Jadi kalau misalnya kayak ada orang susah harus dioperasi, harus pasang ring, harus ini, harus itu segala macem, alhamdulillah bisa ditanggung sama BPJS ya. Nggak sepenuhnya. Oh gitu. Baru tahu. Oh, harus diganti 2 ringnya, tapi digantinya 1 aja. Jadi nafasnya separoh. Alhamdulillah deh kan. Ya apa-apanya gitu Bu. Alhamdulillah loh Bu. Alhamdulillah. Ya yang bagus mah ya kita dukung ya kan. MBG gimana Ustaz? Saya nggak tahu deh tuh. Saya nggak punya anak untuk ngomongin urusan MBG. Ibu-ibu ibu sekalian, hal-hal darurat lah dalam kehidupan kita ini kan ada aja. Kalau misalnya yang memang uangnya nggak ada nih gitu kan, sehingga akhirnya harus banget berhutang, Nah kalau emang kayak begituan, ya udahlah Bismillah. Kalau kamu memang harus berhutang, itu tadi ya, berhutangnya itu yang jadi harus karena dia terkait urusan nyawa. Jadi darurat kan kalau kayak begitu misalnya, atau terkait masalihul muslimin. Yang ini juga nih Bu nih, dibenarkan berhutang untuk urusan masalihul muslimin yang memang enggak maksa. Misalnya ada satu pondok pesantren yang memang udah berjalan nih pesantrennya, udah berjalan 10-20 tahun, tahu-tahu bangunannya rusak bangunannya, memang rusak bangunannya. Sementara santri-santri ini kan udah memang harus menggunakan sarana dan prasarana di pondok pesantren tersebut. Nah kayak gimana nih, mau renov duitnya nggak ada. Sementara kalau misalnya nggak direnov-renov, nungguin uangnya kumpul, santri-santri yang belajarnya keleleran akhirnya. Maksudnya nggak ada tempatnya untuk belajar. Ini terjadi ibu-ibu sih sekalian, ini terjadi. Nah ketika itu terjadi, maka misalnya kiainya, mudirnya akhirnya berhutang untuk menyelesaikan renovasi tersebut. Itu merupakan proses hutang yang dibenarkan secara syariat. Tapi tetap dalam kategori nggak boleh maksa. Dalam artian nggak boleh juga dia kemudian pakainya marmer buat lantainya. Nah itu maksa namanya. Pakai lampunya yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, maksa namanya. Tapi yang ala kadarnya, yang sekedar untuk berdiri bangunannya dengan kokoh, ya emang harus pakai semen ya semen Bu, kan begitu ya Bu ya. Nggak boleh pakai yang lain kalau memangnya harus keluar untuk urusan kekokohannya bangunan, ya tentu saja itu namanya nggak maksa. Ya Bu ya, kan nggak mungkin juga diganti terigu. Mungkin juga kan diganti apa gitu kan yang nggak cukup kuat. Bangunan ya memang harus semen, besi dan lain sebagainya gitu. Nah itu ibu-ibu sekalian, kalau untuk berhutang untuk masalihul muslimin, misalnya nih ada satu daerah yang sangat-sangat minoritas, di sana nggak ada masjid, sementara orang-orangnya mulai banyak ada di sana, mereka perlu untuk bikin masjid sekedar untuk sholat Jumatnya orang Islam, tapi nggak ada dananya karena orang Islam yang tinggal di sana semuanya orang-orang yang kurang mampu. Mereka boleh berhutang. Jadi berhutang itu urusannya karena urusan darurat kehidupan, seperti untuk makan, ya Bu, seperti untuk pengobatan yang tadi itu gitu kan, atau untuk masalihul muslimin. Nah dalam kondisi semacam ini hutang hukumnya boleh, bahkan bisa jadi sunnah, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu hukumnya malah bisa menjadi wajib. Gitu. Tapi sisanya hukumnya hutang bisa menjadi mubah kalau tidak karena hal-hal yang
semacam itu. Bahkan bisa juga hukumnya menjadi makruh kalau urusannya hanya untuk sekedar, yaitu tadi misalnya mau buat hajatan nih. Emangnya kalau nggak pakai berhutang kamu gimana ya, nanti hajat ala kadarnya aja nih, buat cateringnya, buat ininya, buat itunya nih. Saya ini pengen bikin pestanya yang lebih besar, pakai acara ngundang biduan misalnya gitu kan. Nah, itu bisa makruh, bahkan bisa juga ke arah haram. Tergantung dari keperluannya si uang tadi ini mau dipakai buat apa. Kalau untuk gaya-gayaan, kalau untuk mewah-mewahan, megah-megahan, hukumnya bahkan bisa menjadi haram. Jelas hukum hutang? Nah, sekarang mau hutangmu itu yang wajib, hutangmu yang sunnah, hutangmu yang mubah, ataupun bahkan hutangmu yang makruh sekalipun gitu ya. Kalau kamu berhutang dan kamu ada sesuatu yang bisa kamu jadikan sebagai barang gadaian, maka disunnahkan bagimu ketika berhutang untuk menjadikan sesuatu sebagai barang gadaian. Hukumnya sunnah. Jadi apa hukumnya hutang? Macam-macam. Tapi apa hukumnya menggadaikan barang saat kita berhutang? Hukumnya adalah sunnah. Kamu jangan berhutang kecuali jika hutang bagimu hukumnya menjadi sunnah, apalagi wajib. Kan begitu? Ya. Kamu jangan berhutang untuk urusan-urusan yang gak darurat. Kamu jangan berhutang untuk urusan-urusan yang bukan masolihul muslimin. Tapi kalau kamu memang harus berhutang karena urusannya darurat seperti tadi, atau karena untuk masolihul muslimin seperti yang tadi saya contohkan, silakan berhutang. Tapi usahakan hutang kamu tersebut itu kamu berikan barang gadaian. Biar kenapa? Biar kalau kamu meninggal dunia kamu nggak bawa hutang. Karena seperti yang saya sampaikan di bulan lalu, meninggal dunia bawa hutang itu masalah besar. Satu danik tuh Bu 10.000 perak. Zaman sekarang nih ya Bu ya. Satu danik yang orang kalau nemu juga nggak seneng-seneng amat. Kamu nemu nih, ternyata duit 5 ribuan, girang gak? Biasa aja kan gitu. Kalau misalnya kamu lagi buka-buka tas kamu, kemudian ketemu ada duit 10 ribu gitu, girang gak? Girang sih, tapi biasa aja kan. Gak girang banget juga. Kalau nemunya 50 ribu, 100 ribu baru girang, ya kan? Tapi kalau nemunya cuma 5 ribu perak gitu kan, oh iya waktu itu ada sisa. Gak yang sampai yang alhamdulillah rezeki istri solehah, kan gak gitu juga. Gitu kan? Nah, teman-teman sekalian, kalau Nabi Muhammad mengatakan satu danik dari yang haram, yang bukan hak kamu, harus kamu bayar. Satu danik kayak 10.000 perak dari yang haram, termasuk hutang yang belum kamu lunasi karena waktu hidup di dunia kamu memang gak punya niatan buat melunasinya. Itu harus kamu bayar di akhirat nanti. Hutang kamu tersebut itu per satu daniknya, per 10.000 peraknya, dengan 70 fardu, 70 sholat fardu yang diterima Allah. Yang diterima Allah. Danik min haram, kata Nabi Muhammad. Yukafiruhu sab'ina faridah yakbaluh Allah. Satu danik 10.000 perak dari yang haram, entah kamu ambil haknya orang, entah kamu pulang majelis nyari sendal bagusan, nilainya berapa itu? 300.000 ustazah di sendal nilainya. Dari yang haram, tinggal kalikan.
10.000-nya 70 sholat fardumu yang diterima Allah. Per 10.000-nya. Gimana kalau hutang jutaan? Susah selamatnya teman-teman, susah selamatnya. Makanya saya takut banget sama urusan hutang. Jangan kamu minta saya buat berhutang. Jangan, gak akan juga saya ambil utangan tersebut seperlu apapun saya. Enggak Bu, enggak. Saya enggak model orangnya yang ngambil utang gitu, enggak. Itu tadi ya, kecuali karena hal yang memang sangat-sangat darurat. Tapi selebihnya enggak saya tuh. Ada di sini yang pernah saya utangin? Ada yang pernah saya utangin di sini? Enggak bakalan. Utang sama minta, enggak bakalan dah saya. Ada di sini yang pernah saya mintain duitnya? Enggak. Duitnya banyakan saya, yakin. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, bahkan dalam keadaan-keadaan darurat seperti yang saya ceritain tahun lalu di bulan lalu itu ya. Saya lagi mondok pesantren Bu, saya nggak punya duit kayak gimana pun saya nggak utang sama orang, nggak saya. Udah aja kalau duitnya lagi habis nih waktu saya mondok di Tarim, kalau duit saya lagi nggak ada nih, saya tinggal bilang aja. Coba kita mau lihat cara Allah memberi rejeki kepada kita dalam keadaan semacam ini. Nggak punya duit nih saya, ya udah saya meminta aja sama Allah buat rejekinya diberikan sudah berupa barang matang. Itu aja. Kalau kita dikasih rejekinya berupa uang, berarti ini kan barang mentah nih kan, tinggal kita beli. Tapi kalau uangnya nggak ada gitu kan, tinggal kita lihat aja cara Allah memberi rejeki berupa barang-barang yang udah matang, gitu kan, yang udah jadi gitu. Jadi kalau saya mau ganti mukena ya saya tinggal minta aja sama Allah, ya Allah minta mukena ya Rab. Dikasih Ustaz, dikasih. Allah kok maha kaya, apalagi saya waktu itu jadi santri. Ibu-ibu tahu santri itu Bu, jaminan rezekinya di atas orang lain. Makanya saya sampai sekarang gak pernah mau berhenti jadi santri. Saya gak mau privilege saya sebagai santri di hadapan Allah hilang. Ini tentang bagaimana kamu mau menjalani kehidupan nih. Saya dari dulu, dari sejak usia saya 12 tahun saya udah jadi santri. Dan saya tidak akan pernah mau melepaskan predikat saya sebagai santri. Sampai sekarang saya akan menjadi santri. Santrinya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, santrinya Hubabah Nur. Jadi guru saya memerintahkan apapun, saya hanya akan melaksanakan tugas saya sebagai seorang santri. Kenapa? Ada privilege-nya Bu jadi santri itu. Ada kelebihan-kelebihannya jadi santri. Apa itu? Salah satunya adalah urusan rezekinya dapat tanggungan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada tanggungan bagi orang yang bertakwa. Orang yang takwa aja dapat jaminan secara khusus rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Katanya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan selalu memberi jalan keluar atas setiap permasalahannya dan akan diberi padanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Akan diberi padanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Saya bulan lalu cerita nggak teman saya yang
Belum katanya, ntar dulu dong. Yang di bawah pintu, cerita ya, di bawah pintu apartemennya dimasukin duit. Udah lupa lagi, lupa Ustazah, boro-boro bulan lalu Ustazah. Yang tadi Ustazah omongin aja saya udah lupa. Ibu-ibu saudara sekalian. Oh iya, bukan di sini saya ceritanya. Iya, orang kalau takwa jalanin perintah Allah Subhanahu wa taala bakal dikasih rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Udah deh, kamu jalanin aja perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering bilang, kalau ada orang rumah tangga, Ustazah rezeki saya sulit mulu Ustazah, seret mulu nih rezeki saya. Coba ngaca, saya bilang, coba liatin diri kamu, introspeksi diri. Perintah Allah yang mana yang belum kamu jalanin? Perintah Allah yang mana yang belum kamu jalanin? Larangan Allah yang mana yang masih kamu kerjain? Hati-hati kalau pikiranmu masih suka memikirkan laki-laki lain yang bukan mahrammu itu. Saya kasih tahu aja, ibu-ibu sekalian, itu maksiatnya pikiran. Dan kalau urusannya pikiranmu masih bermaksiat, jangan salahkan siapa-siapa kalau rezekimu seret. Kenapa gitu? Karena yang dijanjikan rezekinya itu bakalan gampang adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang jalanin perintah Allah, yang tinggalin larangan Allah. Takwa aja udah, takwa aja. Kamu jadi istri yang benar. Masalahnya suami saya nggak benar Ustazah. Ya nggak ada urusan sama suami kamu. Orang rezeki itu masing-masing kok Bu, belum tentu rezekinya istri dari suami. Belum tentu rezekinya istri dari suami, ibu-ibu sekalian. Makanya udah kamu jalanin hidup kamu yang benar. Termasuk dari yang benar adalah benerin omongan kamu. Yang pada suka ngomel sama suami, yang pada suka ngomelin anak, jangan salahin siapa-siapa kalau rezekinya seret. Allah gak suka sama mulut kamu itu. Allah gak suka sama mulut kamu sehingga Allah gak kasih apa yang kamu mau. Kamu kalau kepengen Allah kasih apa yang kamu mau, jagain diri, ngerjain apa yang Allah mau. Salah satunya adalah jagain mulut kamu.